Bab 459. Feng Shui'er memang tidak terluka, tetapi dia tidak dapat mengerahkan seluruh energinya yang dalam, dan sangat lemah sehingga dia hampir tidak dapat berdiri, seolah-olah semua kekuatannya telah tersegel dengan kuat. Yun Ce merasa sedikit lega, menoleh dengan tajam, dan menatap Feng Feiyan. Feng Feiyan, apa kamu gila? Petik 2. Hehehe, Shui'er, aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Feng Feiyan berkata dengan lihat wajahnya dia tersenyum tanpa bahaya. Tuan Istana Ye adalah calon penguasa Tanah Suci. Jika kamu bisa menikah dengannya, itu akan menjadi tujuan paling sempurna di dunia, tapi aku tahu ayahmu pasti tidak akan menyetujui ini, jadi aku harus menggunakan beberapa trik. Setelah kamu benar-benar menjadi penguasa Ye Shao di Bahtera kuno yang dalam ini, biarkan Tuan Ye berbagi tubuh Dewa Phoenix denganmu. Bahkan jika ayahmu tidak mau setuju, aku punya setuju. Yun Ce mengertakkan gigi dan diam-diam mengepalkan tinjunya. Tidak ada yang menyangka bahwa Penatua Agung dari Sekte Phoenix Ilahi, sosok inti sekte yang status dan reputasinya di antara rekan-rekannya adalah yang kedua setelah Feng Hengkong, dan bahkan orang yang paling dipercaya oleh Feng Hengkong dan Feng Shui'er, sebenarnya akan selalu memendam niat jahat. Situasi saat ini juga membuat hatinya tenggelam. Kekuatan mendalam Feng Shui'er tampaknya sepenuhnya diblokir oleh kekuatan tirani, dan dia dan Xia Yuanba tidak akan pernah bisa menjadi lawan Ye Xinghan dan Feng Feiyan. Terutama untuk dirinya sendiri, di depan Tuan sejati, kekuatannya bukanlah ancaman sama sekali. Ye Xinghan ingin menduduki Feng Shui'er, dan kemungkinan besar dia dan Xia Yuanba akan dibunuh dan dibungkam. Feng Shui'er tampak sedih dan matanya berkabut, seolah-olah dia sedang bermimpi. Kematian Tuan Feng Shen hanya disebabkan oleh saya, ayah, kakek buyut, dan kamu tahu itu kamu. Kamu, petik 2, itu benar, akulah yang memberitahu Tuan Istana Ye Shao. Feng Feiyan mengakui secara langsung, dan bukan hanya Istana Matahari dan Bulan, 3 suci lainnya Lens seharusnya sudah mendapat berita sejak lama. Ayahmu yang tidak berguna setelah kematian Dewa Phoenix, Kaisar hanya berpikir tentang bagaimana menyembunyikan masalah ini tanpa batas waktu, tetapi dia tidak pernah benar-benar memikirkan jalan keluar seperti apa yang harus ditemukan oleh Sekte Phoenix Suci, tanpa restu dari Dewa Phoenix. Kertas tidak akan pernah bisa menahan api, dan hanya dengan bantuan Istana Ilahi Matahari Bulan atau calon penguasa istana kita dapat memastikan kedamaian Sekte Phoenix Ilahi kita selama ribuan tahun. Ini adalah yang terbaik jalan keluar bagi Sekte Divine Phoenix kita di masa depan. Yun Ce mencibir, jalan keluar untuk Sekte Divine Phoenix. Kamu tahu dengan jelas, dia hanya mencoba mencari jalan keluar untuk dirinya sendiri. Dia bahkan tidak mau mengkhianati seluruh Divine Phoenix Sekte untuk ini. Ini sangat tercela dan tak tahu malu. Setelah dimarahi oleh Yun Ce beberapa saat, Feng Feiyan tidak marah, malah tertawa, hahaha, orang sama sekali tidak baik. Demi diriku sendiri, surga dan bumi akan menghancurkanku. Tanpa Dewa Phoenix, Sekte Divine Phoenix pasti akan melemah dengan cepat, dan bahkan mungkin menjadi pengikut 4 tanah suci, dan tidak akan pernah bisa mendapatkan kembali kekuatan sebelumnya. Dan selama aku setia kepada Tuan Istana Ye Shao, hei, aku percaya Tuan Muda Istana Ye tidak akan memperlakukanku dengan buruk jika dia merasakan kesetiaanku. Petik 2, itu wajar, aku menyukai orang paling pintar seperti Penatua pertama. Ketika Ye Xinghan berbicara, matanya menatap karena sangat memperhatikan kecantikan Feng Shui'er. Dia mempunyai istri yang tak terhitung jumlahnya, namun baru hari ini dia menyadari bahwa wanita bisa begitu cantik. Dia bahkan merasa bahwa gabungan kecantikan dari banyak wanita yang dia sentuh dalam hidupnya tidak dapat dibandingkan dengan pesona perinya. Dia mengulurkan tangannya dan menggenggamnya dengan jari-jarinya. Dia tidak sabar untuk segera mengambil alih gadis yang seharusnya bukan milik dunia ini. Dada Feng Shui naik dan turun dengan keras. Dia jarang terpapar dunia luar dalam hidupnya. Dia tumbuh di bawah perlindungan paling ekstrim. Dia tidak pernah tahu bahwa dunia bisa begitu berbahaya. Dia menutup matanya dan bergumam dengan sedih, mengapa ini terjadi? Ini tidak benar, Kakak Yun. Ini tidak benar. Petik 2, anak itu, sepertinya namamu. Yun Ce. Ye Xinghan menatap Yun Ce yang memegang Feng Shui'er, dengan niat membunuh yang diproyeksikan di matanya. Lepaskan Shui'er, Tuan muda ini, segera, lalu pergi. Saya juga bisa mempertimbangkan untuk pergi seluruh tubuhmu. Tubuh Gyoksueku tidak layak disentuh oleh sampah sepertimu. Yun Ce memeluk Feng Shui'er dan berdiri, dengan niat membunuh dingin yang sama di matanya.
Kejadian ini awalnya tidak ada hubungannya dengan dia dan Xia Yuanba, tetapi karena mereka juga ada di tempat kejadian, maka ditakdirkan untuk terlibat. Kata-kata Ye Xinghan dan Feng Feiyan sama sekali tidak menghindari dia dan Xia Yuanba, mereka jelas menganggap mereka sudah mati. Saudara Yun, Feng Shuer dalam pelukannya berkata dengan lembut, saya telah terkena formasi terlarang penyegelan Phoenix. Ini adalah formasi mendalam terlarang yang digunakan oleh sekte untuk menghapus semua kekuatan mendalam dari murid yang telah melakukan kejahatan besar. Aku dilindungi oleh kekuatan Dewa Phoenix, tapi dalam 12 jam ke depan, aku akan menjadi tidak berdaya. Aku tidak ingin dibunuh oleh orang jahat itu, jadi, Kakak Yun, kumohon, bunuh aku. Oke, hati Yun Ce tiba-tiba menegang, dan dia melihat mata indah Feng Shuer sudah redup. Kecemerlangan yang tadinya beriak kini hanya terisi dengan kesedihan dan keputusasaan. Dia menarik napas dalam-dalam, memeluk Feng Shuer lebih erat, dan berkata dengan lembut, Shuer, jangan takut, kecuali aku mati, jika tidak, aku tidak akan membiarkan apapun menyakitimu. Feng Shuer, mata-matanya mendapatkan kembali sebagian energinya, dan dia menatap mata Yun Ce, suaranya seperti awan mengambang, saudara Yun. Mencari kematian, melihat bahwa Yun Ce tidak hanya tidak menempatkan Feng Shuer turun, tapi malah memeluknya lebih erat, Ye Xinghan tiba-tiba menjadi marah. Feng Shuer, yang memberinya keinginan terbesar dalam hidupnya, dia bahkan belum menyentuh sudut bajunya sekalipun, tapi dia benar-benar dipegang di pelukannya oleh sampah di matanya. Dia menjabat lengannya, dan ada kipas giok di tangan kanannya yang bersinar dengan cahaya dingin. Kipas giok ini adalah milik pribadi Ye Xinghan, lebih dari sekedar kipas. Saat kipas giok ini muncul di tangan Ye Xinghan, bahkan mata Feng Feiyan di sampingnya bergetar. Kipas ini disebut kesengsaraan matahari dan bulan, yang dibuat dengan menahan matahari dan bulan selama lebih dari 10.000 tahun. Itu terbuat dari Brahma Jade yang cemerlang sebagai tubuh utama dan merupakan salah satu dari 10 senjata hegemonik di seluruh benua Tianxuan. Dengan kesengsaraan matahari dan bulan ini, kekuatan Ye Xinghan telah meningkat setidaknya 3 tingkat, bahkan Feng Feiyan, yang berada di tingkat ke-8 dari alam mendalam Tyrant, memiliki kekuatan untuk bertarung. Cahaya dingin kesengsaraan matahari dan bulan melintas sedikit. Saat Ye Xinghan menjentikkan pergelangan tangannya, cahaya misterius berbentuk bulan sabit tiba-tiba muncul dan ditembakkan langsung ke tenggorokan Yun Ce. Kemanapun cahaya misterius itu pergi, ruang itu dengan kasar dibelah, menyebabkan suara yang sangat keras, suara ruang robek. Sosok tinggi Xia Yuanba bergoyang keras, menghalangi bagian depan Yun Ce, dan tinjunya yang seperti batu meledak dengan marah. Dengan suara keras, cahaya misterius bulan memudar yang menakutkan meledak di udara, dan punggung tangan Xia Yuanba juga roboh, noda darah sepanjang 1 inci. Xia Yuanba memiliki wajah cemberut, menggertakkan giginya dan berkata dengan suara yang dalam, kakak ipar, cepat pergi, cepat pergi. Petik 2, Yuanba, pergi cepat. Milik Xia Yuanba raungan keras mengguncang seluruh tubuh Yun Ce, tangannya tiba-tiba mengepal. Xia Yuanba telah melihat situasi di depannya dengan jelas, dan Yun Ce telah melihatnya dengan lebih jelas lagi. Melihat punggung Xia Yuanba dan aura tekad di tubuhnya, dia berhenti bersikap sok, mengertakkan gigi, dan berbalik dengan kesulitan. Berbalik Yuanba, jangan mati, ingat giok teleportasi di tubuhmu, jangan mati. Dengan kekuatan Yun Ce saat ini, dia tidak cukup baik di depan Feng Feiyan dan Ye Xinghan. Tidak ada gunanya tinggal, akibatnya, Xia Yuanba hanya bisa melawan dan melarikan diri dengan seluruh kekuatannya bersama Feng Shuer. Dia dan Feng Shuer mungkin masih memiliki sedikit harapan untuk lolos dari bencana. Tapi Xia Yuanba benar-benar dalam bahaya mematikan. Setelah Yun Ce selesai berbicara, dia menggigit ujung lidahnya dengan keras, mengalihkan pandangannya dari Xia Yuanba, dan berlari ke arah timur bersama Feng Shuer. Dia tidak melihat ke belakang, tetapi darah mengalir di antara jari-jarinya. Ingin pergi, Feng Feiyan mencibir, dan saat dia hendak menyusul, Ye Xinghan tiba-tiba mengangkat tangannya dan berkata sambil tersenyum, bukankah lebih baik jika mereka pergi? Feng Feiyan tertegun, apa maksud Tuan Muda Istana? Benarkah, bagaimana Yun Ce yang tidak berguna itu bisa lepas dari cengkeraman kita? Ye Xinghan tersenyum dengan jijik, sebaliknya, dia mengambil Shuer-ku dan lari jauh, jadi kita bisa mengirimnya pergi dengan benar. Murid Gucang ini sedang dalam perjalanan.
Bagaimanapun juga, dia juga seorang penguasa jangka menengah. Jika kita ingin membunuhnya, tidak akan ada gerakan kecil. Kekuatan mendalam Sueku adalah sekarang diblokir, dan saya tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri saya sama sekali. Jika saya tidak sengaja terpengaruh, bahkan jika sehelai rambut pun terluka, saya merasa sangat tertekan. Petik 2. Feng Feiyan mengangguk perlahan. Begitu, Tuan Istana Muda memikirkannya dengan matang. Tapi, bagaimanapun juga, Xia Yuanba ini milik murid Gu Chang. Apakah benar-benar tidak ada masalah? Petik 2. Bahtera kuno yang dalam ini adalah tempat yang sempurna untuk membunuh orang. Tidak peduli siapa yang mati di sini, tidak akan ada konsekuensinya, hanya kamu, aku, dan Sue yang mengetahui hal ini. Ada juga Yun Che yang akan segera menjadi orang mati. Dan Sue Erku yang sempurna akan segera jatuh ke dalam selangkanganku, dan selama dia adalah wanitaku, dia akan ditanamkan oleh kekuatan misteriusku dan tidak akan pernah hilang. Xuan Yin, semua tindakan, perkataan, dan kemauan akan tunduk pada keinginanku, dan aku tidak akan pernah mengungkapkan masalah ini kepada siapapun. Penatua Agung, apakah Anda masih memiliki keraguan? Tentu saja tidak, Feng Feiyan. Dia tertawa diam-diam. Kalau begitu aku harus menyusahkan Tuan Muda Istana untuk bergabung denganku. Jika aku sendirian, akan mudah untuk mengalahkannya, tetapi akan sedikit sulit untuk membunuhnya. Jika dia secara tidak sengaja melarikan diri, itu akan sedikit sulit. Kamu dalam masalah. Mendengarkan apa yang dikatakan Feng Feiyan dan Ye Xinghan satu sama lain, Xia Yuanba tidak berbicara atau bergerak. Hanya otot-otot di sekujur tubuhnya menggembung, dan energi yang dalam mengalir di dalam dan di permukaan. Tubuhnya, gelombang gila, mendengar bahwa mereka berdua tidak berencana berpisah untuk mengejar Yun Che, tetapi memilih untuk bergabung untuk memastikan bahwa mereka bisa membunuhnya. Dia merasa senang, karena dengan cara ini, setidaknya dia bisa menahan dua orang di sekali dan bertarung demi Yun Che. Sedikit waktu dan kesempatan untuk melarikan diri. Klik, klik, klik. Suara seperti kacang meledak datang dari persendian Xia Yuanba. Pembuluh darahnya menonjol tinggi dan hampir pecah. Matanya tertuju pada Ye Xinghan He, yang tenang dan tenang, pada dasarnya memperlakukannya sebagai orang mati. Feng Feiyan, kakak ipar, aku akhirnya memiliki kemampuan dan kesempatan untuk melindungimu kali ini, dengan mempertaruhkan nyawaku, tidak peduli apa. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Kirim dia dalam perjalanan. Ye Xinghan melambaikan kipas gioknya, dan puluhan lampu misterius bulan memudarnya terbang langsung ke organ vital Xia Yuanba. Mati! Feng Feiyan berteriak dengan liar, dan nyala api di sekujur tubuhnya naik. Lautan api langsung menutupi langit dan menutupi matahari. Itu jatuh dari langit dan sepenuhnya menelan sosok Xia Yuanba dalam sekejap. Bab 460. Yun Che memeluk Feng Shuer dan berlari ke depan dengan seluruh kekuatannya. Semua kekuatannya terkonsentrasi pada kecepatan. Angin menderu melewati telinganya, dan binatang misterius yang sesekali melompat keluar tidak punya waktu untuk mengembangkan kesadaran untuk menyerang dia. Dia bergegas melewatinya. Di belakangnya, Ye Xinghan dan Feng Feiyan tidak mengejarnya. Hal ini membuat Yun Che menghela nafas lega, tapi kemudian hatinya tiba-tiba menegang. Mereka tidak mengejar mereka, yang jelas berarti mereka ingin bergabung, untuk menangani Xia Yuanba dulu, bunuh dia. Memikirkan hal ini, kecepatan Yun Che tiba-tiba melambat, tapi segera, dia mengertakkan gigi, mempercepat lagi, dan dengan ketat mengendalikan dirinya untuk tidak melihat ke belakang. Bahkan jika dia kembali, dia tidak akan bisa membantu Xia Yuanba di semua. Dia hanya bisa berdoa agar Xia Yuanba dapat menggunakan giok teleportasi yang diberikan kepadanya oleh Master Gu Chang pada saat dia dalam bahaya. Jika tidak, dia pasti akan mati karena kerja sama antara Ye Xinghan dan Feng Feiyan. Boom! Bumi bergetar, api menyebar, dan gelombang udara menghantam dari jarak beberapa mil, mengejutkan Yun Che yang sedang berlari dengan liar. Kekuatan destruktif yang dihasilkan oleh pertempuran di level Overlord sangatlah menakutkan, dan bahkan Yun Che, yang terkenal di seluruh dunia, tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi di dalamnya. Kecepatannya telah mencapai batasnya, namun Yun Che masih merasa itu belum cukup cepat, jadi dia mati-matian menggunakan seluruh kekuatan di tubuhnya. Dia tahu betul bahwa meskipun jarak dia melarikan diri tampak jauh, di depan seorang tuan, sangat mudah untuk mengejarnya. Dia sekarang sangat menyesal karena dia tidak melepaskan keraguannya tadi malam dan memahami,
Hua Minghai, yang khusus dikirim oleh Hua Minghai. Dengan pemahamannya, meskipun hanya 1 malam, itu sudah cukup untuk membuat beberapa pencapaian kecil. Mungkin dia bisa memberi. Dia sangat membantu saat ini. Jasmine, kapan kekuatanmu akan pulih? Yun Ce meraung dalam kesadarannya. Kembali ke alam rahasia Tianqi, setelah Jasmine membantunya membunuh Mu Tianbei, untuk mencegahnya menjadi bergantung pada kekuatannya, dan juga agar dia dapat dengan aman menghilangkan racun dari tubuhnya, dia dengan paksa menyegel kekuatannya sendiri. Dia mengatakan pada saat itu bahwa segel diri ini akan bertahan setidaknya selama 1 tahun. Tapi sekarang, lebih dari 2 tahun telah berlalu. Karena ini adalah penyegelan sendiri, tentu saja saya tidak bisa mengendalikannya sendiri, bahkan saya tidak tahu kapan segel ini akan terlepas secara otomatis. Jasmine berkata dengan tenang, batas waktu yang saya tetapkan untuk segel ini adalah yang terpendek. 1 tahun, hingga 5 tahun, dan sekarang 2 tahun telah berlalu. Ini mungkin terselesaikan pada detik berikutnya, atau mungkin baru 3 tahun kemudian. Petik 2 Yun Ce punya cara untuk menyeret Jasmine keluar dan memberinya pukulan yang bagus. Apakah kamu mengkhawatirkan Xia Yuanba? Jasmine berkata dengan tenang, tidak ada gunanya kamu khawatir. Kamu tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran di level Overlord. Adapun Xia Yuanba, aku tidak tahu apakah dia akan mati, tapi salah satu dari Ye Xinghan atau Feng Feiyan pasti akan mati. Yun Ce tertegun, salah satu dari mereka akan mati. Mengapa? Xia Yuanba pada dasarnya berada di level yang sama dengan Ye Xinghan dalam hal Lun Xuanli, tapi Ye Xinghan memiliki senjata misterius tirani di tubuhnya, yang cukup untuk sepenuhnya menekan Xia Yuanba, dan Feng Feiyan bahkan setengah tingkat lebih kuat dari Xia Yuanba. Xia Yuanba tidak memiliki peluang menang melawan siapapun. Belum lagi keduanya bergabung pasukan. Bagaimana mungkin salah satu dari mereka bisa mati? Karena, pembuluh darahnya yang dalam adalah pembuluh darah ilahi Tuan yang awalnya telah terbangun. Suara Jasmine penuh dengan belas kasih yang aneh, pembuluh darah ilahi Dewa Jahat Anda adalah darah abadi dari Dewa Jahat, dan Dewa Tuan Denyut Nadi juga berasal dari darah Dewa Sejati kuno yang tersisa di dunia. Dewa Sejati itu adalah Dewa Perang, yang dilahirkan untuk perang. Meskipun kekuatan Dewa Perang secara keseluruhan tidak sebaik Dewa Jahat, Dewa Perang yang geram sebanding dengan Dewa Jahat yang mengamuk. Seorang manusia biasa yang berani menyentuh murka Tuhan, satu-satunya konsekuensi adalah kematian. Yun Ce, kecepatan tidak pernah adalah keahlian Yun Ce. Bagaimanapun, kekuatannya yang dalam hanya ada di alam mendalam bumi. Alasan mengapa dia bisa melawan Wang Xuan dengan kekuatannya yang dalam saat ini adalah karena dia memiliki peningkatan kekuatan dan amukan yang dibawa oleh pembuluh darah Dewa Jahat yang dalam, dan diberikan oleh darah Dewa Naga dan sumsum Dewa Naga. Fisiknya yang kuat memiliki kekuatan fisik dan pertahanan yang diberikan oleh teknik Buddha Agung Buddha, tetapi kecuali peningkatan kekuatan dalam yang diberikan oleh pembuluh darah misterius Dewa Jahat, tidak ada hal lain yang dapat meningkatkan kekuatannya, kecepatan. Alasan utama mengapa ia dapat mencapai kecepatannya saat ini adalah karena ia selalu mengendalikan epi yang sangat berat, sehingga ketika ia menyingkirkan epi tersebut, ia seringan bulu, namun, kecepatan maksimumnya hanya setara dengan kecepatan apraktisi setengah langkah Wang Xuan. Raungan energi yang mendalam di belakangnya menjadi semakin jauh, tapi itu tidak berhenti sejenak. Banyak keringat jatuh dari dahi Yun Ce, dengan lembut mengenai wajah dan leher Feng Shui yang seputih salju. Feng Shui membukanya, dia menatap kosong pada Yun Ce, yang giginya terkatup dan seluruh tubuhnya basah oleh keringat, dan dia memanggil dengan lembut, Saudara Yun. Saudara Yun. Petik 2, Shui, jangan takut, kita telah melarikan diri sangat jauh. Yun Ce melihat ke depan yang tidak mengarah kemanapun, mengertakkan gigi dan menghiburnya. Tapi dia tahu betul bahwa meskipun dia berlari beberapa jam lagi dengan kecepatannya saat ini, dia tetap tidak bisa lepas dari bahaya. Saudara Yun, turunkan aku, oke. Feng Shui berkata dengan lembut, target mereka adalah aku, turunkan aku. Saudara Yun bisa melangkah lebih jauh dan lebih jauh. Aku, jangan mengatakan hal seperti itu. Yun Ce berkata, hanya ada beberapa orang di dunia ini yang layak untuk menyelamatkan hidupku. Dan di antara orang-orang ini, pasti ada Shui. Bukan hanya karena Shui menyelamatkan hidupku, dan itu lebih karena, apalagi aku, bahkan Tuhan tidak akan pernah membiarkan Shui disakiti. Tetapi, aku,
Petik 2. Jangan katakan hal yang sama lagi. Geram Yun Ce. Bangunlah, kalau tidak, aku akan marah. Saudara Yun. Feng Shue'er bersandar di dada Yun Ce, seluruh tubuhnya dipeluk erat. Meskipun dia berada dalam situasi berbahaya yang belum pernah dia alami dalam hidupnya, seluruh tubuhnya lemah dan lemah. Bahkan ketika dia memanggil Snow Phoenix Beast, bahkan sejumlah kecil energi yang dibutuhkan tidak dapat mengusirnya, tapi yang paling ada di hatinya adalah ketenangan pikiran yang tak terkatakan. Perasaan ketenangan pikiran ini dengan tenang menghilangkan semua ketakutan dan ketidakberdayaan. Dia membuka matanya seindah bintang. Dia menatap tanpa berkedip ke wajah Yun Ce yang dipenuhi keringat dan merah tua. Dia perlahan-lahan menjadi terpesona oleh pemandangan itu. Dengan berbisik, tanpa sadar dia meneriakkan, "Saudara Yun, aku bisa bertemu denganmu." Shue'er benar-benar bahagia. "Aku sangat beruntung, sangat bahagia." Suara selembut salju yang turun meluluhkan hati Yun Ce yang tegang hampir seketika. Dan dalam benaknya, gambaran yang tidak akan pernah dia dapatkan, lupakan dalam hidupnya muncul tanpa sadar. Pandangan sekilas Phoenix Juya yang jatuh seperti mimpi sebelum dia pingsan. Feng Shue'er menari di salju. Feng Shue'er bermain dengan binatang Phoenix salju. Feng Shue'er meneteskan air liur dengan tenang. Serius mengajarinya syair dunia Phoenix Feng Shue'er. Feng Shue'er yang mendengarkan cerita-ceritanya. Feng Shue'er yang memandangnya dengan kagum. Feng Shue'er yang enggan melepaskannya, menanyai ayahnya di turnamen peringkat 7 kerajaan. Feng Shue'er Kaisar. Jika kita ingin berbicara tentang keberuntungan, maka dia benar-benar beruntung bisa bertemu Feng Shue'er dalam kehidupan ini dan semakin dekat dengannya selama berhari-hari. Dia benar-benar beruntung. Meskipun hari ini, karena Feng Shue'er, dia terlibat dalam situasi yang sangat berbahaya dan mungkin fatal, dia tidak pernah menyesali pertemuannya dengan Feng Shue'er. Jika dia diminta untuk memilih lagi, bahkan tanpa Feng Chihuo, dia akan tetap memilih untuk jatuh dari tebing Feng Jue. Awasi punggungmu. Yun Ce memusatkan seluruh energinya yang dalam pada kecepatan, dan sedikit terganggu saat ini. Di bawah suara peringatan rendah Jasmine, dia tiba-tiba menyadari bahwa dua helai niat membunuh yang dingin mendekat dari belakang. Yun Ce dengan cepat menoleh dan melihat dua wanita seksi dan berpakaian minim terbang dekat ke tanah, mengejarnya dengan kecepatan tinggi, dan semakin dekat dengannya. Sekilas Yun Ce mengenali bahwa ini adalah dua wanita yang mengikuti Ye Xinghan. Yue Ji dan Mei Ji. Ketika dia menoleh ke belakang, kedua pria itu sudah menyusul dalam jarak 100 kaki. Apa kekuatan kedua orang ini? Yun Ce bertanya dengan cepat. Mereka semua adalah singgasana tingkat 8. Jasmine berkata dengan suara serius, "Kamu hampir tidak bisa melawan satu orang, tetapi jika ada dua orang, kamu harus membayar harganya, belum lagi kamu punya botol drag pada kamu." Bahkan jika kecepatan Yun Ce meningkat, hingga batasnya jelas tidak sebanding dengan dua takhta tahap akhir. Setelah Yun Ce memikirkannya sebentar, dia membuat keputusan tegas, dengan cepat menghentikan tubuhnya, berbalik, mengerutkan kening, dan berdiri di sana dengan dingin menatap dua wanita yang mendekat. Mendesis. Hanya dalam dua tarikan napas, Yue Ji dan Mei Ji bergegas mendekat, begitu cepat hingga udara di sekitarnya menjerit seolah-olah mereka telah dipotong dengan kasar oleh bayonet. Kedua orang itu jatuh dari udara, berdiri di kedua sisi Yun Ce, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Ketika mereka berhenti, hampir setengah dari payudara besar mereka terbuka dan bergetar hebat ke atas dan ke bawah, menciptakan gelombang yang membuat aliran darah orang. Jika hanya ada dua musuh ini, Yun Ce mungkin akan memperlambat napasnya dan mengagumi mereka sambil tersenyum untuk sementara waktu. Tapi sekarang, dengan krisis di belakangnya, dia hanya memiliki niat membunuh di matanya. Dia harus mendapatkan singkirkan dua orang yang menghalanginya secepat mungkin. Sebuah batu sandungan bagi pelarian Feng Shue'er. Saudara Yun, niat membunuh yang dingin pada kedua wanita itu membuat Feng Shue'er, yang tidak memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri, menyusut seluruhnya. Jangan takut, Shue'er, mereka di sini hanya untuk mati. Yun Ce menghibur dengan suara rendah, lalu memegang Feng Shue'er di tangannya dengan satu tangan, dan meraih istana naga dengan tangan kanannya. Pada saat itu, tempat di mana Dewa Naga diadili adalah gambaran itu terlintas di benaknya. Pada saat itu, dia memegang Chu Yue Chan di satu tangan dan memegang pedang berat di tangan lainnya. Hanya saja, peri kecil, di mana kamu? Dua niat membunuh yang dingin menghanyutkan Yun Ce terkunci dengan kuat. Aura Yun Ce juga mengunci mereka berdua.
Kedua wanita menawan ini mengenakan pakaian yang sangat sedikit, dan mata mereka dingin. Mereka sepertinya tidak memiliki senjata, tapi ada cahaya dingin di antara jari-jari mereka, yang jelas-jelas dipenuhi racun, dengan pedang pendek dan kecepatan luar biasa yang mereka tunjukkan sebelumnya. Kemampuan mereka harus difokuskan pada serangan diam-diam dan pembunuhan instan. Untuk menghadapi lawan seperti ini, mereka tidak boleh mendekat. Fiuh, angin sepoi-sepoi bertiup, menyebabkan nafas mereka bertiga sedikit bergoyang. Dalam sekejap, Yueji dan Meiji melompat pada saat yang sama, memunculkan dua bayangan merah terang. Dua titik cahaya dingin muncul, seperti meteor di malam yang gelap, dan satu titik lurus ambil tenggorokan Yun Ce dan tusukkan langsung ke pergelangan kaki Yun Ce. Mendesis, bila beracun kedua orang itu menembus tubuh Yun Ce seperti kilat, benar-benar merobek bayangannya. Di sekitar mereka, 4 sosok Yun Ce dengan aura yang persis sama tiba-tiba muncul di 4 arah pada saat yang bersamaan. Perubahan aneh ini membuat keduanya wanita. Dia tertegun sejenak, dan di saat berikutnya, api membubung ke seluruh tubuh asli Yun Ce, sayap Phoenix-nya menyebar, dan kekuatan dahsyat api Phoenix menghantam seperti tsunami. Begitu Yun Ce muncul, itu sangat kuat dan sangat memakan keterampilan Phoenix terbesar dan terlengkap, sayap Phoenix di langit. Ledakan, itu seperti gunung berapi yang tiba-tiba meletus di bawah tanah, dan nyala api di seluruh langit melonjak ke langit dengan dampak yang sangat dahsyat, mengubah langit menjadi merah dalam sekejap. Bab 461. Phoenix Winged Sky Dome yang lengkap tidak hanya sangat kuat, tetapi juga memiliki dampak yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Meskipun Yueji dan Meiji memiliki refleks yang sangat kuat dan pertahanan misterius, mereka masih terpesona oleh teknik misterius yang kuat dari Dewa Sejati Phoenix. Ketika mereka mendarat, mereka semua tidak seimbang, dan tubuh mereka diwarnai dengan Phoenix yang sangat panas api. Sosok Yun Ce melintas, dan dia langsung muncul di samping Yueji memegang Feng Shuir, dan menyerang dengan pedangnya. Ledakan, pertahanan mendalam Yueji yang tergesa-gesa telah hancur. Dia menggunakan kekuatannya untuk membalikkan badan dan melarikan diri jauh, sementara aura pembunuh dingin yang menusuk juga menyerang dari belakang Yun Ce, menembus titik vitalnya. Yun Ce dengan cepat berbalik. Sebuah pedang, serangkaian ledakan udara terdengar, dan ketiga orang itu berpisah jauh. Aliran udara di ruang sekitarnya menjadi kacau, dipenuhi dengan suasana panas dan mania. Yun Ce diam-diam menghela nafas lega. Jika dia memegang pedang dengan kedua tangannya sekarang, dia pasti akan melukai Yueji dalam serangan mendadak tadi. Namun, jika dia mengendalikan pedang berat itu dengan satu tangan, tidak hanya kekuatannya akan berkurang drastis, tetapi serangannya juga akan rusak. Kecepatan serangan balik juga akan sangat berkurang, dan juga menghabiskan banyak kekuatan fisik dan waktu. Di bawah pengaruh sayap burung Phoenix dan nyala api burung Phoenix, pakaian pendek dan rok Yueji dan Meiji yang sudah terbuka menjadi sangat rusak sehingga sulit untuk menutupi tubuh mereka. Selain niat membunuh di mata mereka, mereka mulai menunjukkan lebih banyak kehati-hatian dan kewaspadaan. Mereka berpikir bahwa mereka berdua dapat dengan mudah menekan Yun Ce dengan serangan gabungan mereka. Namun, mereka tidak menyangka bahwa pukulan dan pukulan menakjubkan Yun Ce hampir dikalahkan, dia segera setelah mereka bertengkar. Mereka sangat menderita, keduanya saling memandang dan kemudian melakukan gerakan yang sama. Mendesis, Yueji dan Meiji merobek bagian atas dan bawah mereka yang rusak dengan tangan mereka. Tatapan dingin dan mematikan di mata dan ekspresi mereka dengan cepat memudar, digantikan oleh tampilan menawan yang bisa membuat pria normal langsung terpesona. Tindakan mereka berdua membuat Yun Ce sedikit terkejut. Feng Shuir, yang menatap Yueji Meiji dengan mata waspada dan khawatir, berseru, dan tanpa sadar berbisik, "Saudara Yun, jangan lihat. Kamu tidak diperbolehkan melihatnya. Mereka tidak secantik Shuir, jadi aku terlalu malas untuk melihatnya." Yun Ce segera menjawab, tapi begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba menyadari bahwa kata-katanya sepertinya agak ambigu. "Kakak Yun belum pernah melihatku tanpa pakaian. Bagaimana dia bisa tahu, Kakak Yun, seberapa baik atau buruknya dirimu?" Pipi Feng Shui tiba-tiba memerah. Aku tidak bermaksud begitu. Yueji dan Meiji yang telanjang perlahan mendekati Yun Ce. Wajah mereka yang awalnya acuh tak acuh sekarang memiliki senyuman yang sangat menawan, seolah-olah mereka sedang mengisyaratkan. Yun Ce bisa menikmati tubuh mereka sesuka hatinya, namun saat ini, mata Yun Ce sedikit berayun,
otaknya juga terasa sedikit pusing, bahkan aliran darah di tubuhnya meningkat secara signifikan. Semangat Yunce memadat, dan dia langsung waspada. Mei Gong, bahkan mereka tak segan-segan melepas pakaiannya untuk dikolaborasikan dengan skill menawannya. Kedua wanita ini benar-benar bekerja keras. Tapi sayang, saya menggunakan benda yang salah. Yunce tetap tidak bergerak, matanya menjadi semakin keruh, dipenuhi dengan obsesi yang semakin besar. Dia membiarkan Yue Ji Meiji mendekat langkah demi langkah, sampai mereka 10 langkah lagi. Yunce tiba-tiba dia berbicara dengan suara rendah, "Sue, tutup matamu." Cahaya biru yang aneh tiba-tiba muncul di mata Yunce, dan di belakangnya, gambar naga biru melintas, disertai dengan raungan naga yang agung dan mendominasi datang dari langit. Suara itu mengguncang langit. Seluruh dunia 3 kaki di atas kepala Yunce, sepasang mata biru sedalam langit dan berkobar seperti bintang tiba-tiba terbuka. Tubuh Yue Ji Meiji bergetar hebat, senyuman menawan dan menawan di kedua wajahnya langsung membeku, lalu berubah menjadi ketakutan yang hebat. Pupil matanya mulai menyusut tajam, dan seluruh tubuhnya bergetar hebat seperti saringan. Dengan kekuatan mendalam yang sangat kuat dari Yue Ji dan Meiji, mereka tidak akan begitu tak tertahankan di alam jiwa naga. Bahkan jika mereka ketakutan sampai pada titik ketakutan, mereka mungkin masih memiliki sejumlah kejelasan, tetapi mereka mati-matian menggunakan serangan menawan mereka pada Yunce. Serangan menawan adalah sejenis serangan spiritual, dan domain jiwa naga juga merupakan medan serangan spiritual. Tapi bagaimana serangan menawan itu bisa dibandingkan dengan level domain jiwa naga? Di bawah guncangan besar dari domain jiwa naga, keterampilan menawan mereka langsung menjadi bumerang, menyebabkan pertahanan mental mereka benar-benar runtuh, dan mereka benar-benar terjebak di bawah tekanan Dewa Naga. Hati dan jiwa mereka dipenuhi ketakutan, tanpa kejelasan apapun, atau perlawanan. Yunce tiba-tiba berlari ke depan, dan Long Vault menusuk tenggorokan Yue Ji tanpa ampun. Ujung pedang yang tumpul hampir dengan mudah menembus tubuh Yue Ji, yang pertahanan kekuatannya telah turun setidaknya 90%, dan menembus tenggorokannya sepenuhnya. Lalu pedang itu mundur dan menjentikkan, dan nyala api Phoenix terbang keluar, membombardir jantung Meiji dengan gelombang udara yang panas, dan kemudian keluar dari punggungnya, meledakkan lubang transparan seukuran kepalanya di dadanya. Domain jiwa naga hanya bertahan selama 2 tarikan napas, dan Yunce hendak menyimpannya, karena setiap napas tambahan yang bertahan dalam domain jiwa naga sangat menguras mentalnya. Tapi hanya 2 napas saja sudah cukup bagi Yunce. Saat alam jiwa naga menghilang, tubuh Yue Ji Meiji juga jatuh, dan genangan darah besar dengan cepat menumpuk di bawah tubuhnya. Jika masih ada ruang untuk perubahan sebelum ini, maka 2 wanita yang membunuh Ye Xinghan adalah 2 wanita yang tampaknya sangat dia sukai, dan dia dan Ye Xinghan menjadi musuh bebuyutan persaingan abadi. Identitas Ye Xinghan saat ini adalah Tuan Muda Istana Matahari dan Bulan, dan dia juga diakui sebagai calon penguasa Tanah Suci. Dia telah sepenuhnya menjadi musuh bebuyutan seluruh Istana Matahari dan Bulan. Dia baru saja mendapatkan keuntungan dalam opini publik dari keluhannya terhadap Sekte Ilahi Phoenix, dan kemudian dia mendapat masalah dengan Istana Ilahi Matahari dan Bulan. Kehidupan yang membosankan. Adapun dendamnya terhadap Sekte Phoenix Suci, dia mampu bertarung sangat keras dan bahkan mengambil inisiatif. Bahkan jika Sekte Phoenix Suci terus mengejarnya secara diam-diam nanti, dia tidak takut, dan dia bahkan memikirkan berbagai cara untuk melakukannya, menghadapi dan melakukan serangan balik. Tapi, mengacaukan Istana Dewa Matahari dan Bulan, itu jelas bukan lelucon. Terlebih lagi, karakter Ye Xinghan kejam dan licik, dan dia memancarkan aura yang sangat berbahaya. Dia jelas merupakan orang jahat yang akan melakukan apapun. Penis Feng Shui dilindungi oleh Yunce di dadanya, mencegahnya melihat adegan berdarah, tapi dari gerakan di sekitarnya, dia bisa merasakan bahwa Yue Ji Meiji sudah mati. Dia membuka matanya, yang indah, menempelkan pipinya ke dadanya untuk merasakan detak jantungnya yang agak panik, dan berkata dengan lembut, "Saudara Yun, itu aku, yang menyeretmu ke bawah." Aku berkata, "Itu bukan salah satu dari urusanmu." Petik 2. Yunce menahan nafasnya dan berkata, "Sekarang semuanya telah mencapai titik ini, kita harus bekerja lebih keras untuk bertahan hidup. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Setelah aku pergi dari sini, aku mungkin akan pergi ke Tanah Suci Kaisar." Dengan hubungan Xia Yuanba, seharusnya tidak terlalu sulit baginya untuk memasuki tempat suci Kaisar. Sebagai salah satu dari 4 tanah suci kerajaan,
istana matahari dan bulan tidak akan pernah berani memprovokasi dia, dan dia akan benar-benar aman di dalamnya. Prasyaratnya adalah Xia Yuanba bisa bertahan. Setelah mengatakan itu, Yun Ce menarik napas dalam-dalam, tetapi ketika energi yang dalam meningkat, otaknya tiba-tiba terasa pusing, dan dia hampir jatuh ke tanah. Meskipun dia hanya memiliki alam jiwa naga untuk 2 napas pendek, itu tetap saja memiliki dampak negatif pada jiwanya. Setelah konsumsi besar, dia menggelengkan kepalanya kuat-kuat dan hampir tidak menghilangkan rasa pusingnya, dan dengan cepat melarikan diri ke depan. Bang! Bola api Phoenix meledak di dada Xia Yuanba. Tubuh Xia Yuanba terbang jauh dan menghantam tanah dengan keras. Dia mengerang dan berdiri lagi, tetapi begitu dia berdiri, dia tiba-tiba berlutut dengan 1 kaki dan tidak bisa berdiri lagi dalam waktu yang lama. Darah mengalir dari dahi, lengan, dan badannya. Fisik anak ini sungguh luar biasa. Dia mampu bertahan begitu lama tanpa mengalami kematian, dan dia masih sulit berdiri. Feng Feiyan mendecakkan lidahnya, tapi sangat disayangkan bahwa keterampilan inti misterius dari Suaka Huangji hanya dipraktikkan hingga level 30%. Ye Xinghan mengguncang kipas gioknya dan memandang Xia Yuanba seolah-olah sedang melihat orang mati. Bisakah kamu menolak sekarang? Pada saat itu adalah batasnya, dan sudah waktunya untuk mengirimnya dalam perjalanan. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa kami berdua akan membuang begitu banyak waktu dengan bergabung. Aku tidak sabar untuk memanjakan diriku Suer kecil. Hei, mati! Feng Feiyan mula-mula mencibir, lalu meraung, dan tinjunya yang terbakar dengan Feng yang tiba-tiba mengenai kepala Xia Yuanba. Xia Yuanba terengah-engah, matanya kabur, seluruh tubuhnya basah oleh keringat dan darah, dan hampir sepertiga permukaan tubuhnya berlumuran darah dan daging. Dengan upaya bersama Feng Feiyan dan Ye Xinghan, dia melawan selama hampir 1/4 jam, yang bisa dikatakan sebagai keajaiban yang luar biasa. Nafas kematian semakin dekat, Xia Yuanba mengangkat kepalanya, dan telapak tangan Feng Feiyan yang terbakar tiba-tiba muncul di pupilnya. Matanya tiba-tiba menjadi sangat ganas, dan dia meraung, dan gelombang tirani melonjak di tubuhnya yang terluka lagi. Dengan kekuatan, dia meninju Feng Feiyan. Ledakan, nyala api meledak dan aliran udara meledak. Xia Yuanba meludahkan panah darah, dan tubuhnya terbang seperti layang-layang dengan talinya putus. Seringai sinis melintas di wajah Ye Xinghan, dan dia melambaikan kesengsaraan matahari dan bulan di tangannya, dan kakinya cahaya hitam sepanjang setengah kaki terbang keluar dan memotong langsung ke leher Xia Yuanba. Xia Yuanba terluka parah dan melayang di udara, kesadarannya terpisah ketika cahaya kematian misterius datang. Keinginannya mendorong tubuhnya untuk bergeser di udara dengan seluruh kekuatannya. Cahaya misterius dari kesengsaraan matahari bulan melewati tubuhnya, dan memotong seluruh lengan kirinya hingga rata dari tubuhnya. Ledakan, Xia Yuanba mendarat dengan keras, tapi lengan kirinya mendarat lebih dari 10 kaki jauhnya. Darah mengalir seperti air mancur dari lengan Xia Yuanba yang patah. Wajahnya benar-benar berubah, dan seluruh tubuhnya berkedut keras dan mengejang kesakitan, tapi tidak ada jeritan yang keluar dari mulutnya. Cek, kamu benar-benar keras kepala. Kamu sangat keras kepala. Ye Xinghan melihat ekspresi menyakitkan Xia Yuanba sambil tersenyum. Sayangnya, di mataku, kegigihanmu hanyalah kebodohan yang konyol. Selain membuatku punya lebih menyenangkan dan membuatmu lebih menderita, itu tidak ada gunanya sama sekali. Xia Yuanba, yang kehilangan lengannya dan terluka parah di sekujur tubuhnya dan berada di ambang kematian, pingsan di tanah, tidak mampu berdiri sama sekali, pupil matanya rusak parah karena luka serius, dan bahkan Feng Feiyan dan Ye Xinghan tidak lagi terlihat, tetapi keganasan dan kebencian di dalamnya tidak berkurang sama sekali. Ketika Ye Xinghan berbicara, dia perlahan mengangkat lengan kanannya, dan kemudian membuat gerakan yang Ye Xinghan dan Feng Feiyan tidak bisa mengerti sama sekali. Engah. Telapak tangan kanannya mencacah luka terpanjang di dada kirinya dengan keras, lalu disayat dengan keras. Seketika lukanya terkoyak, hingga tulang dada terlihat jelas. Ada juga jantung yang berdebar kencang di bawahnya, tulang dada, dan pembuluh darah misterius yang terhubung ke jantung. Hah! Feng Feiyan mencibir, apakah kamu ingin bunuh diri? Aku tidak akan pernah membiarkan kamu menyakiti saudara iparku. Xia Yuanba sangat senang sakit. Setiap kata yang dia ucapkan sangat sulit dan lemah, tetapi setiap kata dipenuhi dengan keganasan dan tekad tanpa kompromi apapun. Ketika kata terakhir jatuh,
tangan kanannya akhirnya mengumpulkan sedikit kekuatan, dan dia mengangkat tinjunya. Dia berdiri dan meledakkan semua kekuatan ini ke pembuluh darahnya yang dalam. Ledakan, pukulan ini sangat berat, dan berakibat fatal bagi Xia Yuanba yang setengah mati. Ketika pukulan berat terdengar di hati Xia Yuanba, seluruh tubuhnya bergetar hebat, bola darah besar muncrat dari mulutnya dan di bawah tinjunya, dan matanya benar-benar kehilangan fokus. Tapi saat ini, cahaya keemasan bersinar dari bawah kepalan tangan Xia Yuanba. Saat kepalan tangan Xia Yuanba bergerak dengan lemah saat kesadarannya menyebar, dadanya yang robek muncul. Pembuluh darah misterius berubah menjadi emas sepenuhnya. Bab 462. Apa itu? Feng Feiyan, yang hendak melangkah maju untuk memberikan pukulan fatal pada Xia Yuanba, berhenti dan bertanya. Cahaya keemasan yang tiba-tiba bersinar dari dada Xia Yuanba membuat Ye Xinghan terkejut sedikit, dan kemudian wajahnya tiba-tiba berubah drastis. Bahkan matanya yang menyipit dengan malas tiba-tiba melebar hingga maksimal, dan bahkan langsung terisi. Sangat ketakutan, Tuan Fena Ilahi, Tuan Fena Ilahi, apa maksudmu? Feng Feiyan menoleh ke arah Ye Xinghan dan bertanya dengan ragu. Legenda Fena Ilahi Tuan hanya ada dalam catatan Tanah Suci. Meskipun Feng Feiyan adalah tetua agung dari Sekte Phoenix Ilahi, dia belum pernah mendengarnya. Ketika dia menoleh ke Ye Xinghan, dia secara alami melihat perubahan drastis dalam ekspresinya. Jantungnya tiba-tiba berdetak kencang, dan kemudian dia dengan cepat melihat kembali ke arah Xia Yuanba lagi. Dan saat matanya tertuju pada Xia Yuanba lagi, dia miliknya murid menyusut tajam. Xia Yuanba, yang sedang sekarat dan akan mati, tiba-tiba berdiri perlahan pada saat ini. Cahaya keemasan menyebar dengan cepat dari dadanya dan secara bertahap menyelimuti seluruh tubuhnya, membuat tubuh, lengan, dan bahkan rambutnya menjadi menyilaukan, warna emas. Dan ketika warna emas ini menyebar ke lengan kirinya, cahayanya tiba-tiba menjadi kuat dan kemudian tiba-tiba meluas. Dalam sekejap, lengan dan telapak tangannya yang hilang tiba-tiba tumbuh. Pemulihan selesai. Apa? Bola mata Feng Feiyan hampir meledak karena terkejut. Ini jelas merupakan pemandangan paling mengerikan dan sulit dipercaya yang pernah dia lihat dalam hidupnya. Bukan hanya lengannya yang patah, tapi saat cahaya keemasan menyebar, semua luka di tubuh Xia Yuanba sembuh dengan sangat cepat, hanya dalam beberapa tarikan napas, ratusan luka besar dan kecil di tubuhnya lenyap. Dia berdiri tegak dan membuka matanya, pupilnya juga berwarna emas menyala. Dari ototnya, darahnya, rambutnya, hingga matanya, seluruh tubuhnya berwarna emas. Perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini membuat ekspresi Feng Feiyan ngeri, seolah-olah dia telah melihat iblis legendaris datang. Dia menelan ludah dan berkata dengan suara gemetar, "Muda. Tuan Istana Muda, apa yang terjadi? Apakah ini semacam keahlian misterius khusus di Royal Holy Domain?" Setelah dia selesai berbicara, dia tidak mendapat tanggapan dari Ye Xinghan. Ketika dia menoleh, dia tiba-tiba menemukan bahwa orang yang ada di sana tadi adalah Ye Xinghan. Di sampingnya ada ratusan beberapa kaki jauhnya, dan melarikan diri dengan kecepatan yang mencengangkan. Kecepatan itu hampir melampaui batas yang bisa dicapai oleh penguasa jangka menengah. Dan dia terkejut dengan perubahan luar biasa Xia Yuanba barusan, dan dia bahkan tidak menyadari bahwa Ye Xinghan telah melarikan diri. Dan arah dia melarikan diri jelas bukan arah yang ditinggalkan Yun Ce dan Feng Suir sebelumnya, tapi arah yang berlawanan dari Xia Yuanba. Meskipun Feng Feiyan sama sekali tidak mengerti apa yang terjadi pada Xia Yuanba, dia juga tidak memahami konsep Overlord Divine Feint yang baru saja diteriakkan Ye Xinghan, tapi meskipun dia bodoh, dia harus mengerti bahwa itu bisa membuat Ye Xing betapa menakutkannya keberadaan yang begitu menakutkan. Dia mundur selangkah, mengangkat nafasnya dengan keras, dan mencoba melarikan diri dengan seluruh kekuatannya, tapi kemudian tubuhnya gemetar, tapi langkahnya tidak bergerak sedikitpun. Karena pada saat itu, dia merasa tubuhnya tiba-tiba terkunci rapat oleh aura yang sangat besar, tekanan yang sangat besar, tirani, dan sangat berat, seperti ribuan gunung yang bertumpuk, dengan dahsyatnya. Tekanan ada pada dirinya, membuatnya, penguasa tingkat 8 yang kuat, tidak bisa bergerak sama sekali. Dia merasa bahwa di bawah kekuatan besar ini, bahkan ruang di sekitarnya, langit dan bumi hancur total karena blokade. Ini, kekuatan macam apa?
Tidak mungkin, tidak mungkin. Dia jelas akan mati. Dia jelas hanya seorang penguasa jangka menengah yang kehabisan bahan bakar dan dipukuli setengah mati. Bagaimana dia bisa memiliki aura kekuatan seperti itu? Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Kejutan dan ketakutan yang tak ada habisnya memenuhi hati dan jiwa Feng Feiyan. Tidak peduli berapa banyak energi misterius yang dia jalankan dengan liar, dia tidak bisa bergerak 1 inci pun. Rasanya seperti dipaku pada rangka besi, seorang tahanan yang menunggu untuk mati di kapan saja. Dia hanya bisa menatap dengan mata yang semakin ketakutan, menatap Xia Yuanba yang dilapisi emas, pupil matanya terkadang membesar dan terkadang berkontraksi. Semua ekspresi sedih di wajah Xia Yuanba menghilang, digantikan oleh ketenangan, begitu tenang hingga tidak ada jejak emosi. Pupil matanya seluruhnya berwarna emas, tanpa ada pupil yang terlihat. Perlahan, dia mengangkat tangan kanannya. Desis. Ruang itu terkoyak dengan keras oleh cahaya keemasan, dan tubuh emas Xia Yuanba juga muncul di depan Feng Feiyan. Mata Feng Feiyan terbuka lebar, dan darah merah yang tak terhitung jumlahnya matanya dengan cepat menutupi matanya seperti retakan. Perlahan, dia menundukkan kepalanya, dan matanya mulai mengembara, dan dia dengan jelas melihat sepasang lengan emas yang tebal. Sepenuhnya tenggelam ke dalam tubuhnya. Tubuhnya, yang tak terhitung kali lebih kuat dari baja halus, tertusuk seperti tahu di depan lengan emasnya. Apa, kamu, monster? Ini adalah suara terakhir Feng Feiyan di dunia manusia. Wajah Xia Yuanba acuh tak acuh. Bibirnya tidak bergerak, tapi suaranya. Sebuah suara rendah keluar dari tenggorokannya, beraninya kamu, makhluk tercela sepertimu, berani menyinggung perasaanku, mati. Kekuatan, kekerasan meletus di tubuh Feng Feiyan, menghancurkan organ dalam dan pembuluh darahnya dalam sekejap. Kemudian dengan suara ledakan, seluruh tubuh Feng Feiyan meledak, menyebarkan potongan daging dan darah ke seluruh langit. Yang terjauh meledak ratusan kaki jauhnya, belum lagi seluruh tubuh, bahkan seluruh jari. Tidak ada yang tersisa. Begitu darah menyentuh tubuh emas Xia Yuanba, darah itu menghilang seketika, bahkan seluruh lengan kanannya benar-benar bebas darah. Lengannya perlahan diturunkan, dan dia melihat dengan acuh tak acuh ke arah di mana Ye Xinghan melarikan diri, tetapi tidak mengejarnya. Tubuhnya yang tinggi hanya jatuh lurus ke depan. Puff! Xia Yuanba jatuh dengan keras ke tanah. Cahaya keemasan di tubuhnya juga menghilang, dan tekanan yang menahan nafas langit dan bumi juga menghilang saat dia jatuh. Tubuh Xia Yuanba yang jatuh tidak bergerak, dan bahkan kekuatan untuk bergerak pun benar-benar hilang. Setelah sekian lama, jari-jarinya bergerak sedikit, dan lengannya bergerak ke atas sedikit demi sedikit. Tindakan ini sangat sederhana untuk seorang bayi, tetapi ia membutuhkan puluhan napas. Akhirnya, telapak tangannya menangkap batu giok yang tergantung di lehernya, dan dia menghancurkannya dengan seluruh kekuatannya. Zeng! Batu giok yang pecah bersinar dengan kilau samar, dan kemudian dengan cepat memunculkan formasi kecil yang dalam di tubuh Xia Yuanba. Saat formasi yang dalam berputar, tubuh Xia Yuanba menghilang di sana bersama dengan formasi dalam sekejap. Lingkungan sekitar menjadi sunyi, tetapi bau darah yang menyengat di udara bertahan lama. Tingginya ribuan kaki di langit, sesosok seputih salju menoleh ke belakang dan bergumam, pembuluh darah ilahi Tuan. Sungguh luar biasa. Oh, saat berikutnya, setelah Xia Yuanba menghilang, Ye Xinghan, yang telah melarikan diri sebelumnya, juga berbalik dengan sangat cepat. Jelas, setelah ledakan aura Xia Yuanba yang tiba-tiba menghilang, dia tidak perlu terus melarikan diri. Kecepatan Ye Xinghan secepat bintang jatuh, dan dia kembali ke tempat sebelumnya dalam sekejap mata. Dia masih terlihat sedikit terkejut. Dia melihat sekeliling dengan mata dingin, dan yang dia lihat hanyalah darah di tanah dan daging yang patah, dan aura samar darah Phoenix masih melekat pada mayat-mayat yang rusak ini, membuktikan bahwa Feng Feiyan telah mati, dan mati total dan mengenaskan. Tapi dia tidak yakin apakah ada mayat yang dimutilasi ini milik Xia Yuanba. Dan ketika Anda berpikir tentang penghancuran diri Xia Yuanba untuk memaksa kekuatan Vena Ilahi Tuan, dan sekarang dia tidak dapat ditemukan, maka ada kemungkinan besar dia juga telah terbunuh. Karena membangkitkan secara paksa kekuatan Overlord Divine Veins sama saja dengan bunuh diri, kemungkinan besar tubuhnya akan meledak dan mati. Bahkan jika seseorang tidak mati, ia tidak akan memiliki kekuatan untuk melarikan diri. Vena Ilahi Tuan yang legendaris muncul. Wajah Ye Xinghan berkedut ketakutan. Jika dia tidak mendengar rumor tentang Vena Ilahi Tuan dan melarikan diri dengan panik,
mungkin bukan Feng Feiyan yang meninggal secara tragis sekarang, tapi dia. Tidak heran jika lelaki tua di Guchang sangat menghargai pria ini. Jika dia tidak mati, ketika dia besar nanti, status Royal Holy Domain akan semakin tak tergoyahkan. Untungnya, dia sudah mati. Ayah, jika mereka tahu tentangku jika kamu secara tidak sengaja membunuh kartu truf tersembunyi dari tempat suci kaisar, kamu pasti akan sangat memujiku. Ye Xinghan bergumam pada dirinya sendiri, dan setelah memastikan bahwa Xia Yuanba sudah mati, dia benar-benar melepaskannya. Hatiku, adapun Feng Feiyan, meskipun sedikit disayangkan, nilai pakainya telah diperas, dan itu telah membantunya mencapai tujuan terbesarnya. Tidak masalah jika dia mati. Ye Xinghan mengalihkan pandangannya ke arah di mana Yun Ce dan Feng Shuer melarikan diri sebelumnya, mencibir, menutup kipas gioknya, dan bergegas pergi seperti aliran cahaya. Kecepatannya setidaknya 5 atau 6 kali lipat dari Yun Ce, dengan angin yang menderu-deru dan kencang di belakangnya, badai topan. Tanda hubung 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 tanda hubung. Kota Phoenix. Feng Xiken terkadang melihat ke arah bahtera kuno yang terbuka di langit, dan terkadang mundar-mandir, merasa sangat gelisah. Turnamen pemeringkatan 7 kerajaan diikuti dengan penjelajahan bahtera Suan kuno, jadi Feng Hengkong tidak punya waktu untuk memperhatikan urusannya, tetapi dia tahu betul bahwa setelah penjelajahan bahtera Suan kuno selesai, Feng Hengkong tidak akan melakukannya, dengan mudah memaafkannya, dan dari kemarin malam hingga pagi ini, dia juga merasakan bahwa pangeran lain dan bahkan murid Phoenix biasa memandangnya dengan berbagai ekspresi aneh. Pada saat ini, tepat di depannya, cahaya misterius tiba-tiba muncul, dan formasi kecil yang dalam muncul dari udara tipis. Kemudian, sosok yang sangat kuat muncul dalam formasi tersebut. Siapa itu? Feng Xiken, yang dalam keadaan gelisah, terkejut dan berteriak dengan keras. Namun segera, ia menemukan bahwa mata dari sosok yang tiba-tiba muncul itu tertutup rapat dan tidak bergerak, wajahnya sangat pucat, dan napasnya sangat lemah, ia hampir seperti orang mati. Dia mengambil 2 langkah ke depan dan sekilas mengenali bahwa ini jelas adalah murid yang dibawa oleh Master Guchang dari Royal Holy Domain. Teriakan Feng Xiken barusan menyebabkan 2 penjaga yang menjaga di luar bergegas masuk. Ketika mereka melihat Xia Yuanba, mereka berseru kaget, bukankah ini murid Master Guchang? Dia jelas-jelas menaiki tabut Suan kuno pagi ini, tapi bagaimana aku bisa berada di sini dan terlihat seperti terluka parah? Aura Xia Yuanba sangat lemah dan dia bisa mati kapan saja. Jika murid guru Guchang meninggal di kota Phoenix, itu akan menjadi masalah serius. Keringat dingin muncul di dahi Feng Xichen, dan dia berkata dengan mendesak, cepat, bawa dia ke ruang alkimia, beritahu Penatua Wan Yu untuk menyelamatkannya tidak peduli berapa biayanya, ini adalah murid dekat guru Guchang. Jika dia meninggal, di sini, tempat suci kaisar yang disalahkan, dan kalian berdua hanya menunggu untuk dikuburkan bersama. Ya, kedua penjaga itu membeku, lalu buru-buru menyetujui, dan mengangkat Xia Yuanba dengan hati-hati, pergilah ke toko obat mujarab. Bersambung.